tiga orang anaknya. Anak yang pertama bernama Dian, seorang wanita. Sementara dua orang yang lain adalah laki-laki yang masing-masing bernama Utut dan Ucin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya, Mak Mina harus selalu bekerja. Pekerjaan Mak Mina adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Beli, Bu. Pak, beli. Ketiga anak Mak Mina sangat nakal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Mak saja. Bahkan hingga larut malam, Mak Mina sering merasa sedih dengan kelakuan anak-anak ia. Ia sering mendoakan anak-anaknya agar sadar dan mau menghormati orang tuanya. Setelah pada keesokan harinya, Mak Mina menyiapkan banyak makanan untuk anak-anaknya. Setelah itu, ia pergi ke sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali, layaknya seekor selang. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu betang. Wahai batu betangku, tolonglah saya. Saya tak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak saya yang tidak pernah menghormati orang tuanya, kata Mak Mina. Batu betang pun kemudian menelan tubuh Mak Mina hingga yang tertinggal dari tubuh Mak Mina sebagian rambutnya saja. Menjelang sore hari, ketika anaknya mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak menjumpai emak mereka. Akan tetapi karena makanan yang ada cukup banyak, mereka akhirnya cuma makan lalu bermain-main kembali. Hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Mak Mina mulai kebingungan dan merasa lapar. Sampai malam, mereka ke sungai. Mereka menemukan ujung rambut Mak Mina yang teruntai ditelan batu betangku. Wahai batu betangku, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan emak kami dari perutmu, kata mereka. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak saat kalian kelaparan. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak, jawab batu betangku. Mereka terus meratap dan menangis. Kami berjanji akan membantu dan menyayangi, menghormati emak, janji mereka. Akhirnya batu betang pun mengabulkan tatapan ketika anak Mak Mina. Mak Mina dikeluarkan dari tangkupan batu betangku. Mereka pun menjadi anak rajin, membantu emak dan menyayangi emak. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Kemudian mereka berubah sifat kembali. Seperti semula, mereka bermain-main dan malas, membantu orang tua. Mereka pun kembali sedih. Ia lalu mengunjungi lalu batu betangku di tepi sungai. Ia kemudian ditelan lagi oleh batu betangku tersebut. Anak-anak Mak Mina masih terus sibuk bermain-main. Menjelang sore hari,
Barulah mereka sadar bahwa emak mereka kali mengunjungi batu bata. Batu bata di tepi sungai. Kita nyanyi dulu ya teman-teman. Oh ibuku, engkaulah wanita yang kucinta selama hidupku. Maafkan anakku bila ada salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Di tepi sungai sambil merata meminta agar emak mereka dikeluarkan oleh batu bata. Akan tetapi kali ini batu bata sudah mati. Ia kata, kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya. Kata batu bataku. Sambil menelan mereka, batu bataku pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali. Cerita rakyat Melayu Riau, batu belah batu bataku, ini berasal dari Indragiri Hilir yang memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya agar bisa bersikap baik dan terhadap orang tua, rajin membantu, nyanyi dan tidak membantah perintah kedua orang tua. Cerita ini memiliki nilai pesan moral yang cukup baik untuk anak-anak dan semua orang.